Hai hai hai, jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube ini, like, komen, dan share setiap kontennya ya. Terima kasih. Rena bangkit lalu mengambil beberapa butir pil dari laci. Gadis itu berjalan lunglai menuju dapur. Pikirannya kembali melayang ke kejadian semalam. Rena telah menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk memaki-maki Rafka dan Maya. Lalu kesadaran menghantamnya dengan menyakitkan. Itulah pekerjaan Rafka. Memang seperti itu yang biasa dilakukan Rafka. Bukankah Rafka pernah mengatakan kalau Rena tidak bisa menerima pekerjaannya? Maka sebaiknya hubungan mereka diakhiri saja. Kenyataannya, Rena tetap berjuang untuk mempertahankan hubungan itu. Jadi, apa Rena akan menyerah sampai di sini? Akal sehatnya mengatakan iya, namun hati kecilnya tidak mengizinkannya. Rena harus mencapai apa yang menjadi tujuannya, membawa Rafka keluar dari tempat itu. Nasihat mamanya terngiang di benak Rena. Ketika sang mama mengetahui niat Rena untuk mengeluarkan Rafka dari tempat itu. Orang seperti Rafka tinggal di dunia yang berbeda seperti kita. Kalau kau ingin menyelamatkannya, kau harus siap untuk ikut tenggelam dalam kegelapannya. Barulah kau bisa menariknya keluar. Mungkin kau tidak harus berbuat apapun. Kau hanya perlu menjadi alasan bagi lelaki itu agar mau membebaskan dirinya sendiri dari dunia gelapnya. Tapi tetap saja, kau harus siap menyelami kegelapan dalam diri lelaki itu. Rena menuang segelas air, lalu meminumnya bersama pil-pil di tangannya. Mamanya benar. Rena harus siap jika ingin membantu lelaki itu. Tapi entah kenapa, perasaan Rena sangat tidak enak. Dia merasa tadi malam itu hanya awalnya saja. Ada kenyataan yang lebih menyakitkan yang harus siap ditanggungnya. Rena berjalan lesu ke ruang tengah. Dia sudah terbiasa dengan kehadiran Rafka setiap akhir pekan. Rena rindu keusilan Rafka, rindu gelak tawanya, rindu senyumannya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan Rafka. Mungkin menonton TV bisa mengurangi perasaan rindu yang menyesakkan dadanya. Rena tertekun begitu sampai di depan TV. Lelaki yang dirindukannya sedang meringkuk di atas kasur lantai. Cahaya matahari sudah menerobos dari jendela kaca yang tidak pernah ditutup gorden. Tapi Rafka tampak menggigil. Setengah berlari, Rena menuju kamarnya, lalu mengambil selimut tebal. Setelah menutupi tubuh Rafka dengan selimut, Rena menyentuh dahinya. Sangat panas. Tangan Rena menyelinap ke balik selimut untuk memeriksa seluruh tubuh Rafka. Semuanya panas, kecuali tangan dan kakinya yang seperti membeku. Rena panik. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gadis itu hendak bangkit untuk menelepon, tapi mendadak Rafka menggenggam tangannya. "Hai," bisik Rafka serak.
Hai, balas Rena. Air matanya mulai tumpah. Kau sakit. Aku akan menghubungi dokter. Rafka tersenyum. Aku baik-baik saja. Apa kau masih marah padaku? Rena menggeleng kuat. Aku tidak marah lagi. Kau harus diperiksa. Tubuhmu sangat panas. Tapi kaki dan tanganmu dingin. Kau sudah makan? Belum. Ayolah Rafka. Aku akan mencari bantuan. Kau tampak sangat sakit. Rafka terkekeh. Buatkan aku makanan, lalu kita makan bersama. Setelah itu, aku pasti akan merasa lebih baik. Benarkah? Tanya Rena ragu. Rafka mengangguk perlahan. Kalau begitu, tunggu. Aku akan memasak sesuatu. Rena bergegas menuju dapur. Rafka tersenyum. Perlahan matanya kembali menutup. Rena membuat semangkuk besar bubur ayam yang sangat lezat. Rafka tersenyum sayang melihat Rena begitu memanjakannya. Ayo buka mulutmu. Rena menyodorkan sendok bubur. Rafka langsung melahapnya. Rena tersenyum senang dan ikut makan dari sendok yang sama. Mereka makan bergantian hingga semangkuk bubur habis. Kurang? Ah, tidak. Perutku sudah penuh. Rafka menyeringai sambil menghabiskan segelas susu putih yang biasanya sangat dibencinya. Sekarang hidangan pencuci mulut. Rafka meringis. Oh tidak sayang, aku serius. Perutku sudah tidak sanggup lagi. Rena terkekeh geli, lalu mendadak ia menyatukan bibirnya dengan bibir Rafka. Rafka yang awalnya kaget langsung menguasai keadaan. Lelaki itu membalas dengan melumat bibir Rena. Mereka saling memagut. Perlahan tangan Rafka merambat naik ke dada Rena. Seketika Rena mundur, menjauhkan diri, membuat Rafka merasa kehilangan. Aku bilang hidangan pencuci mulut, tidak lebih. Dan bukankah kau sudah kenyang? Rena terkekeh geli. Mendadak aku lapar sekali. Tapi bukan lapar makanan. Rena berdecak sambil tersenyum geli. Ia membereskan mangkuk dan gelas mereka yang sudah kosong. Istirahatlah, aku akan membereskan dapur dulu. Bisakah kau menemaniku saja? Aku membutuhkanmu. Rena menyeringai. Kau harus bersabar. Rena berlalu menuju dapur. Beberapa menit kemudian, Rena kembali. Dia tersenyum melihat Rafka mulai terlelap. Rena duduk di sampingnya sambil memperhatikan wajah Rafka yang tampak tenang. Merasa tidak sendirian, Rafka membuka mata dan pandangannya terpaku pada Rena. Perlahan, bibirnya membentuk senyuman. Rena meraih salah satu tangan Rafka dan menggenggamnya kuat. Kau tidak tidur? Entahlah, aku hanya memejamkan mata. Mereka terdiam selama beberapa menit, hanya saling menatap. Akhirnya Rafka mendesah. Aku datang ke sini untuk mengakhiri hubungan kita. Apa yang kita lakukan merupakan kesalahan. Lihat saja, sejak kita bertemu, berapa kali kau menangis karena diriku. Dan sekarang,
Maya sudah tahu tentang hubungan kita. Dia tidak menyukainya. Aku tidak mau kau terluka karena hal ini. Rena hanya terdiam. Jauh di lubuk hatinya, Rena sudah menduga Rafka akan melakukan ini. Jadi, dia sudah mempersiapkan diri. Apa Maya yang menyuruhmu datang ke sini? Sikap tenang Rena membuat Rafka heran. Tidak, Maya pergi keluar kota selama 4 hari. Dia berangkat tadi pagi. Aku datang ke sini tanpa diketahui olehnya. Mata Rena berbinar. Jadi, kau bisa libur selama 4 hari itu? Bisa, asalkan kau mau selalu di sampingku selama itu. Aku bisa mengambil jatah libur. Tapi setelah itu, hubungan kita berakhir. Rena menyeringai, namun tidak menjawab pertanyaan Rafka. Gadis itu naik ke atas tubuh Rafka, lalu menyatukan bibir mereka. Satu tangan Rafka bergerak naik, lalu menangkuk belakang kepala Rena. Rena menjauhkan bibir mereka dengan nafas terengah. Bibirnya merekah, membentuk senyuman. Kali ini kau yang diam dan aku yang akan bekerja. Rafka menyeringai. Gadisku mulai liar. Masih di atas tubuh Rafka, Rena menarik ujung t-shirtnya melewati perut, dada, lalu kepala dan melemparnya ke samping. Selanjutnya dia meraih kebalik punggungnya, lalu melepas pengait bra. Mata Rafka semakin mengelam, melihat tubuh bagian atas Rena yang polos. Rena menyeringai ketika ada sesuatu yang mendesak dari balik celana Rafka. Rena menarik lengan Rafka agar lelaki itu duduk. Dengan tergesa, Rena membuka satu persatu kancing kemeja Rafka, melepaskannya, lalu melempar ke atas pakaiannya sendiri. Perlu bantuan dengan celanamu? Rafka bertanya. Rena menggeram. Jangan merusak momenku. Tidur? Rafka terkekeh sambil merebahkan diri. Rena berdiri lalu melepas celana pendek sekaligus celana dalamnya. Rafka mengerang melihat keindahan gadis di atasnya. Rena berlutut untuk melepas celana jeans Rafka. Lelaki itu sedikit mengangkat pinggulnya untuk membantu Rena menarik celananya. Rena terpana melihat betapa besarnya gairah Rafka. Aku masih tidak percaya itu bisa masuk dalam diriku. Rafka kembali terkekeh. Jemari panjangnya bergerak meraba paha Rena, lalu menjalar naik. Rena menepis tangan Rafka. Sudah kubilang, jangan merusak momenku. Rena naik lalu duduk mengangkang di atas perut Rafka. Gadis itu memberi kecupan basah di kening Rafka. Turun ke mata, mengecup keduanya bergantian. Rafka memejamkan mata sambil mendesah nikmat. Ciuman Rena terus turun ke hidung dan mengecup kedua pipinya. Dengan gemas, Rena menggigit bibir Rafka. Menariknya pelan, membuat lelaki itu mengerang. Gadis itu menyusuri dagu dan rahang Rafka dengan gigi dan bibirnya. Bibir lelaki itu terbuka dengan nafas memburu. Matanya terus terpejam menikmati cumbuan Rena yang terus turun ke dada dan perutnya. Tidak sanggup menahan dirinya karena cumbuan Rena, dengan kasar, Rafka mendorong tubuh Rena ke samping lalu menindihnya. Sekarang giliranku, ucap Rafka serak.
Lelaki itu mulai menanamkan kecupan-kecupan basah di seluruh wajah Rena. Tangannya juga ikut beraksi. Dengan nafas yang makin tak beraturan, lelaki itu mendorong dirinya kuat-kuat ke dalam kehangatan Rena. Mereka sama-sama mengerang nikmat, merasakan penyatuan itu. Lalu Rafka bergerak, membawa mereka untuk mencapai puncak. Rena tidak tinggal diam. Dia menyambut gerakan Rafka. Dan mereka mulai menari dalam tarian erotis. Semakin mendekati puncak kenikmatan, gerakan mereka semakin cepat dan keras hingga puncak itu datang. Rafka ambruk di atas tubuh Rena. Mereka berpelukan erat, menikmati momen kebersamaan mereka.